Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan judul yang berjudul Bukan Pelakon, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng yang notifikasi ya. Hatur nuhun. Kau pikir dengan berhijab seperti ini, aku akan tertarik padamu, hah? Asal kau tahu, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai istriku. Astagfirullahaladzim. Begitu hinakah aku di mata Mas Danis? Seakan-akan ia menilai perubahanku ini hanya untuk menarik simpatinya saja. Padahal keputusan ini murni atas kesadaranku karena ingin berhijrah menuju arah yang lebih baik. Maaf, aku sedang tidak ingin berdebat denganmu, Mas. Mas Danis tersenyum kecut. Kau pikir aku tidak tahu akal bulusmu? Kau sengaja membujuk Hana untuk menjadikanmu sebagai madunya. Dengan begitu akan sangat mudah bagimu untuk mengambil semua kekayaan yang aku dan Hana miliki. Andai saja di sampingku ini ada cabai 1 kilo, pasti sudah aku masukkan ke dalam mulut Mas Danis. Biar dia bisa merasakan sendiri bagaimana pedasnya perkataan yang telah ia lontarkan kepadaku. Kalau saja dia bukan suami dari Mbak Hana, mungkin sudah kucabik-cabik mulutnya. Memangnya dia pikir aku bahagia menikah dengan lelaki arogan seperti dia. Walaupun tajir, tapi kalau masalah selera, dia jauh di bawah lelaki idamanku selama ini. Mengapa diam? Kamu terkejut ya? Aku mengetahui sebagian dari rencana busuk. Aku diam bukan berarti membenarkan ucapanmu. Selama ini aku menghormatimu sebagai suami dari Mbak Hana. Sayang sekali, lelaki yang selama ini dianggap sempurna oleh Mbak Hana ternyata tidak bisa berkata sopan kepada seorang wanita. Apa maksudmu? Aku turun di sini saja. Mas Danis berpura-pura tidak mendengarkanku. Dia tetap fokus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Aku bilang, stop di sini. Kalau tidak, aku akan loncat dari mobil ini. Mas Danis mengerem mobilnya mendadak. Ia berdacak kesal, lalu menatap tajam ke arahku. Tak dapat kupungkiri, ketampanan lelaki itu masih jelas terlihat, walau dalam keadaan marah sekalipun. Apa maksudmu berhenti di sini? Jangan katakan kalau selama ini kamu berpura-pura kuliah pada Hana, agar istriku mau membayar biaya kuliahmu. Padahal pada kenyataannya, kamu itu hanya wanita penjual diri. Satu tamparan keras mendarat tepat di pipi sebelah kirinya. Ucapan lelaki itu sudah sangat keterlaluan. Dia terus-menerus memancing emosi. Mungkin dia pikir aku seorang wanita yang mudah disakiti. Tetapi dia salah. Aku tidak selemah itu. Asal kamu tahu, Mas, selama ini Mbak Hana memang sering membantuku untuk meringankan biaya hidup. Tetapi untuk masalah kuliah, aku membiayainya sendiri. Aku meminta turun di sini karena memang sudah tidak tahan lagi satu mobil denganmu. Dan kamu bisa lihat bangunan di seberang sana? Itu ada panti asuhan dan aku akan menemui adik-adik kurang beruntung di sana. Paham? Setelah mengatakan itu, aku langsung turun dari mobil. Ternyata memang benar, menjalin hubungan pernikahan tanpa cinta itu tidak mudah. Aku sengaja berbicara sedikit tegas dan kasar padanya, agar dia tidak semena-mena berucap kasar kepadaku. Hati wanita mana yang tidak akan sakit bila dirinya dituduh seperti itu? Aku memang miskin, tapi aku tidak pernah melakukan hal yang sehina itu. Ibu selalu mengajarkan hal-hal yang baik, dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengecewakannya. Sepulang kuliah, aku langsung pulang ke rumah lama peninggalan ibu. Aku sedang malas bersua, sekaligus bertatap muka dengan Mas Danis. Lelaki itu selalu merasa paling segalanya. Tanpa dia sadari, kesombongannya itu telah menghilangkan kesegananku pada dirinya. Kubersihkan debu-debu yang menempel di kursi dan lemari depan. Rumah ini memang tidak sebesar rumah milik Mas Danis dan Mbak Hana. Namun disinilah aku mendapatkan kenyamanan dan ketenangan yang sesungguhnya. Apalagi kenangan bersama ibu.
selamanya akan abadi di dalam sanubari. Ku bersihkan foto ibu yang mulai usang. Di foto itu, ibu tersenyum manis dengan lesung pipi yang sangat menarik. Senyumnya bagaikan air surga yang mampu mendinginkan hati, dan tatapan sahdunya mampu mencairkan amarah yang tengah bergejolak dalam diri. Sungguh aku merindukannya. Beruntung sekali orang-orang yang masih memiliki ibu. Mereka masih diberi kesempatan untuk membahagiakannya. Sedangkan aku bisa dibilang sebagai anak yang tak berguna. Jangankan untuk menaikkannya haji. Sekedar berkeinginan untuk mengajaknya ziarah ke Gunung Jati dan Banten saja belum pernah kesampaian. Ibu anakmu ini memang tak berguna dan juga tak berdaya. Selesai membereskan rumah, aku langsung membersihkan tubuh dari debu yang menempel seharian. Rasanya segar sekali, seakan semua masalah lenyap dari hati dan pikiran. Baru saja merebahkan tubuh di kasur, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah. Aku segera beranjak dari tidur dan langsung membuka pintu. Mas Danis, rupanya kau di sini, ucapnya seraya langsung masuk tanpa permisi. Lalu menyandarkan kepalanya di kursi dengan kedua matanya terpejam. Aneh. Umamku. Apanya yang aneh? Kau tidak tahu kalau seharian ini Hana mencemaskanmu. Sampai-sampai menyuruhku pulang cepat dan harus langsung mencarimu. Ya Allah, Mbak Hana. Kau selalu saja bertindak bodoh, ingin mencuri perhatianku dengan membuat orang lain khawatir. Lelaki ini selalu saja memancing amarahku. Andai saja dia bukan suami Mbak Hana dan juga bukan suamiku, sudah kucincang itu mulut pedasnya. Apakah sudah selesai bicaranya? Kalau kedatanganmu ke sini hanya untuk menghinaku, lebih baik kau segera tinggalkan rumah ini. Dan ingat, jangan pernah menunjukkan lagi batang hidungmu di depanku, karena aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau mengusirku. Iya, sampaikan salamku pada Mbak Hana. Aku di sini baik-baik saja dan aku tidak butuh suami sepertimu. Titik. Aku langsung masuk ke kamar dengan pintu yang kukunci dari dalam. Percuma berdebat dengannya, dia selalu berhasil menyudutkanku dalam segala hal. Lelaki itu selalu saja merasa sok paling hebat dan pintar. Padahal jika dibandingkan dengan Baekhyun, ketampanan lelaki itu tidak ada apa-apanya. Mas Danis terdengar menggedor pintu kamar. Aku langsung menutup kedua telingaku menggunakan bantal. Mas Danis pikir hanya dia yang paling hebat dan mampu mengalahkan segalanya dengan uang. Tidak semua kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, apalagi jika sudah berkaitan dengan masalah hati. Naura, ikut aku pulang. Apakah kau tidak kasihan sama Hana? Kau itu seperti bocah 5 tahun, udah tersinggung dan juga marah. Pulang sana, atau aku akan berteriak pada tetangga karena kau masuk tanpa izin, Hardik. Hana melarangku pulang tanpa kembali membawa kau bocah. Bodoh amat. Naura, jangan mulai memancing amarahku. Aku tidak peduli. Kalau kau tetap tidak keluar juga dalam hitungan ketiga, maka jangan salahkan aku kalau pintu ini akan kudobrak. 1, 2, 3. Pintu kamar didobrak. Tapi pada saat Danis akan menendang pintu, tanpa sengaja Naura membuka pintu. Danis pun terjatuh tepat di depan Naura.